الذنب العظيم إلهي ناس للفردوس أعلى أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم إلهي ناس للفردوس أعلى أقوى على نار الجحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat, khatib berwasiat kepada kita semua dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui derajat takwa itu Allah selamatkan kita dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Satu di antaranya takwa itu adalah tidak melepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan hidup kita sebagai manusia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah selalu bersama kita. Ma'a ikhtisasiyah, bersama Allah ketika di dunia, dan kebersamaan itu hingga ke negeri akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqarah 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita kaifa takfuruna billah, bagaimana manusia itu ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka sebelum tidak ada, kemudian Allah adakan kita. Summa yumitukum, kemudian Allah tiadakan lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah berikan kehidupan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah, Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan ayat ini untuk kita semua umat Islam minimal ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita tidak boleh lepas daripada amal dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya adalah dengan derajat ketinggian etika dan moral serta akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang
aku tidak tertinggi. Dengan kata lain bahwa ilmu pengetahuan apapun yang kita raih dalam kehidupan dunia ini tidak ada batasnya, namun memiliki klasifikasi, memiliki derajat-derajat tertentu. Sementara dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tinggi adalah derajat akidah akhlaknya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berakhlak kepada kedua ibu bapanya, dan bagaimana berakhlak kepada sesama manusia, semuanya diatur di dalam syariat Islam yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja, jangankan sahabat, kawan, umat, tapi juga musuh baginda Rasul menaruh takjub dengan akhlak dan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang memang tangguh dan mendapatkan pujian baik di kalangan kaum maupun di kalangan musuh. Kaum muslimin rahimahullah, berkaitan dengan hal pertama menurut Ibnu Katsir bahwa amaliyah yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat konkret dengan perintah Allah lewat firman yang terakhir 40 tahun 40 hari sebelum Nabi wafat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kamu, telah mencukupkan nikmat bagimu dan bagi umatku, dan agama yang kuridai adalah agama Islam. Oleh karenanya kaum muslimin sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya beramal dengan amal yang sudah diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berinteraksi, berkomunikasi, berinteraksi kepada manusia, maka dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah dengan ibadahnya yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah aktivitas ibadah kita jangan terlepas dari bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidina Israfil turun ke atas permukaan bumi ini tepat di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi bersama Jibril alaihi salam. Seketika Sayyidina Jibril alaihi salam tergugah, takut akan turunnya malaikat Israfil alaihi salam. Dan dialog antara Nabi kita Muhammad SAW dan Sayyidina Israfil alaihi salam dengan satu di antara wasiatnya, ya Rasulullah, sampaikan kepada umatku, jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Ini adalah bentuk kecintaan Sayyidina Israfil kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sementara Jibril alaihissalam tertegun dan takjub. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, yang datang tadi adalah malaikat Israfil. Biasanya apabila Allah perintahkan Sayyidina Israfil turun ke permukaan bumi ini, maka tanda-tanda kiamat itu akan sebentar lagi. Makanya saya tertegun dan aneh, kenapa Sayyidina Israfil turun di saat-saat seperti ini? Apakah tanda kiamat sudah datang? Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ini kepada Sayyidina Jibril, dan Sayyidina Jibril menyebutkan bahwa malaikat Allah yang terbesar setelah Sayyidina Jibril adalah Sayyidina Israfil. Wujudnya sama dengan 600 sayap sebagaimana yang dimiliki oleh Sayyidina Jibril. Namun sayap malaikat Israfil dari masyrik ke maghrib dapat menutupi seluruh sayap malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka oleh karena itu umat Islam bagi
bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena para malaikat juga mencintai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, mari kita azamkan, kita tumbuh kembangkan hubbullah wa hubbul Nabi, cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kiamat besar mungkin tidak kita temui, tapi jangan lupa kiamat sughra, kiamat yang kecil berada di sekitar kita. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada kita, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan dalam sesaat pun. Dan di saat kematian itu datang, terputuslah semua apa yang kita kerjakan di atas permukaan bumi ini, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Maut adalah satu pintu yang setiap kita pasti akan memasukinya. Maka pertanyaannya adalah, sebelum maut itu datang menjemput kita, persiapkanlah ibadah kita yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita bawa di hadapan Allah. Kekayaan, kerajaan, semua Allah jumpahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada kerajaan yang sehebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada kerajaan yang sehebat Nabi Daud alaihi salam. Tidak ada kerajaan-kerajaan di muka bumi yang pernah Allah turunkan, sudah Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Namun semua nabi dan rasulnya tidak pernah membawa nilai-nilai dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan semuanya adalah berwasilah. Dunia dijadikan alat transportasi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki hari ini, ayo kita berjuang berjihad fisabilillah, bukan dengan berperang kepada saudara sesama, tapi berperang bagaimana membangun fasilitas pendidikan, bagaimana kita membentuk generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang berilmu pengetahuan, generasi-generasi yang punya akhlakul karimah. Ketika mereka memimpin, ketika mereka menjadi pimpinan masyarakat umat dengan akhlakul karimah, maka dia akan menjadi pemimpin sebagaimana pemimpin yang sudah dicetuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat seterusnya. Kaum muslimin rahimahumullah, sebagai satu peringatan bagi kita bahwa kehidupan kita Allah berikan punya tuntutan pada akhirat kelak. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita hanya kepada Allah. Ternyata apapun yang kita amalkan ini memang semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala syariat Islam yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW itu berupa hidup Islam, inilah yang menjadi pedoman kita untuk kesempurnaan nantinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang kedua adalah berharap dengan ayat ini, kata Ibnu Katsir, yaitu mengharapkan husnul khatimah. Bagaimana cara husnul khatimah? Yaitu dengan cara beribadah dengan ilmu pengetahuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Aku kata Rasul, kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya ilmu. Sumber ilmu pengetahuan ada pada Sayyidina Ali karena Allah wajah dan sampai kepada seluruh keturunannya sampai hari ini, yaitu yang disebut oleh Al-Quran al-ulama warasatul anbiya. Moga kita dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini kesempatan untuk kita manfaatkan, menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Dengan ilmu itu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Dengan demikian kenikmatan yang Allah berikan sempurna keselamatan hidup di dunia sampai keselamatan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim.